Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Hello everyone, this is Sal Aulia. I'm alumni Angkatan 19 Ventural from Mahat Al-Zaitun. So today I will show you all my speech with title Menegakkan Hak Asasi Manusia Mulai dari Diri Sendiri. I hope you all enjoy my video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alai Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang amat terhormat, para juri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang terhormat para panitia penyelenggara lomba pidato, dan yang saya sayangi saudara-saudari sekalian. Pertama-tama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan waktu untuk sama-sama memperingati hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau Islam dapat tersebar hingga ke pelosok dunia. Saudara-saudari sekalian, memperingati hari lahirnya Pancasila tentu mengingatkan kita bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa ini. Dan tentu itu pula mengingatkan kita bahwa masih banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara kita ini. Dan terus-menerus menjadi bumerang bagi kita ialah bahwa kita masih belum mampu untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa ini. Maka dari itu saudara-saudari sekalian, pada hari ini saya akan membawakan pidato dengan judul Menegakkan Hak Asasi Manusia Mulai dari Diri Sendiri. Saudara-saudari sekalian, kemanusiaan merupakan bagian terpenting dari terbentuknya Pancasila. Menolak lupa kita kembali kepada sidang BPUPKI pertama. Pada sidang tersebut, Muhammad Yamin menyampaikan dalam usulannya bahwa terbentuknya Pancasila mestilah mengedepankan 5 asas, yang salah satu asasnya adalah asas kemanusiaan. Dan pada hari ini, asas tersebut dikenal dengan sila kedua. Dalam sila tersebut berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudari sekalian, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bagian dari sila kedua. Tapi mengapa masih banyak terjadi pelanggaran kasus hak asasi manusia di negara kita? Coba kita ingat-ingat kembali. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di kalangan anak sekolah atau remaja. Kasus pembulian. Para remaja dan anak sekolah masih cenderung melakukan pembulian agar mereka dapat dianggap dalam pertemanan mereka. Mungkin agar bisa terlihat keren, atau agar bisa diakui oleh teman-temannya, sehingga mereka melakukan penindasan verbal ataupun fisikal kepada orang lain. Dan kebanyakan korban darinya ialah orang yang tak dapat atau kurang dapat untuk membela diri sendiri. Dan pada usia dewasa, justru pelanggaran hak asasi manusia tidaklah berkurang. Masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang dewasa. Coba bayangkan, perkembangan otak pikir, akal pikir, tidaklah pasti mengubah pola pikir kita terhadap diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia. Masih banyak orang dewasa yang merasa golongan yang berbeda dari mereka adalah salah. Mempunyai warna kulit, mempunyai badan, mempunyai rambut, yang mempunyai mata berbeda dari mereka adalah salah. Masih banyak dari orang dewasa yang menjadikan itu sebagai tontonan. Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan adalah keindahan? Mudah mengucapkan, tapi tidak mudah untuk memperlakukan seperti itu. Saudara-saudari sekalian, kasus pelanggaran hak asasi manusia tidaklah terjadi hanya itu saja. Masih banyak bentuk lain yang terjadi dalam bangsa ini. Coba masing-masing dari kita tanyakan diri kita sendiri.
Pernahkah kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang lain? Pernahkah kita melakukan penganiayaan baik secara verbal maupun fisikal terhadap orang lain? Pernahkah kita mengambil barang atau sesuatu yang bukan hak kita? Pernahkah kita melakukan pelanggaran kehormatan terhadap orang lain? Tanyakan itu kepada diri kita. Saudara-saudari sekalian, kita semua adalah manusia biasa. Tak ada yang lebih sempurna atau tak ada yang lebih istimewa. Jadi berhenti merasa lebih super prioritas. Berhenti menganggap yang mana mayoritas, yang mana minoritas. Saudara-saudari sekalian, Indonesia terdiri dari banyak sekali ragam suku budaya. Berbagai macam suku, budaya, bahasa, berbagai macam. Tapi keragaman bukanlah sekedar keragaman. Keragaman bukan hanya sebuah perbedaan. Keragaman membutuhkan tanggung jawab. Mengapa keragaman membutuhkan tanggung jawab? Keragaman membuat kita mesti menghormati orang lain. Apakah kita sudah menghargai keragaman jika kita masih mengkafirkan agama lain? Apakah kita sudah menghargai keragaman jika kita masih menganggap golongan lain itu salah? Apakah kita sudah menghargai keragaman jika kita masih merasa lebih super prioritas dibanding golongan lain? Dan apakah kita sudah menghargai keragaman jika kita masih menyoroti segala bentuk apapun manusia yang berbeda dengan kita? Tanyakan itu kepada diri kita sendiri. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini, marilah kita merefleksikan diri kita. Kita lihat apa yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Terkadang kita tak sadar pernah melakukan hal yang menyakiti orang lain. Cobalah refleksikan diri kita masing-masing. Berhenti merasa lebih super prioritas dibanding orang lain. Berhenti merasa lebih terhormat, lebih penting dibanding orang lain. Berhenti merasa jika diri kita lah yang terbaik. Dan hargailah orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri. Dan berhenti untuk terus-menerus menuntut hak, tapi melakukan kewajiban dengan lalai. Saudara-saudari sekalian, Indonesia yang sangat indah ini, yang mempunyai ideologi Pancasila, merupakan negara yang luar biasa. Negara yang seharusnya bisa mempraktekkan kemanusiaan, hak asasi manusia dengan sangat baik. Tapi mengapa masih kita belum bisa? Kita semua sama-sama belajar. Kita semua sama-sama berubah untuk menjadi lebih baik. Tidak semudah kata memang. Tapi kita harus yakin bahwa kita bisa. Katakan dalam diri kita masing-masing, kita bisa. Lihatlah foto diri kita saat masih kecil. Betapa sucinya kita waktu itu. Dan katakan kepada diri kita bahwa kita bisa. Marilah kita sama-sama menjadi bangsa yang satu. Menjadi bangsa yang sama-sama menghormati orang lain. Begitu indahnya bangsa itu, bukan? Sebuah manusia yang tinggal dalam negara yang sama. Baiklah, sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kita semua hanyalah manusia biasa, termasuk diri saya. Dan maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang mengenakan di hati. Dan terima kasih telah mendengarkan pidato dari saya. Sekian. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon subscribe, komen, dan like. Terima kasih.